Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan memaparkan isi makalah kami yang berjudul Komunikasi Pemasaran Level Organisasi dan Massa. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Dalam komunikasi pemasaran level organisasi dan massa, kami akan menjelaskan beberapa poin saja. Yang pertama yaitu komunikasi pemasaran level organisasi yang terdiri dari 4 poin. Pertama yaitu keterkaitan pemasaran dan organisasi, kedua komunikasi perusahaan, ketiga iklim organisasi, dan keempat pengaturan komunikasi atau organizing communication. Dan kedua yaitu komunikasi pemasaran level massa yang terdiri dari 4 poin. Pertama, prinsip komunikasi pemasaran level massa, kedua karakteristik komunikasi level massa, ketiga strategi pemasaran, dan keempat elemen-elemen dalam strategi pemasaran. Baiklah, kita melangkah ke materi pertama, komunikasi pemasaran level organisasi, dan poin pertama keterkaitan pemasaran dan organisasi. Tujuan dibentuknya organisasi atau institusional dalam bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produktivitas kerja atau sering disebut dengan kinerja. Sebuah organisasi dikatakan efisien bila pola kerjanya menunjukkan biaya produksi atau productivity cost dapat diminimalisasi namun tetap menghasilkan output yang berkualitas. Efisiensi dapat dicapai melalui pola kerja yang tersusun secara baik dan tumbuhnya motivasi untuk maju pada semua lini atau stakeholder internal. Sementara aktivitas dapat ditandai dengan adanya organisasi yang berjalan sesuai dengan visi dan misi sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Sebagaimana yang dilansir oleh Barry Kurzweil dan Derek Lotge pada tahun 1999 yang menggambarkan fungsi komunikasi dalam organisasi sebagai bentuk organisasi klimat, yakni iklim organisasi yang menggambarkan suasana kerja organisasi atau sejumlah suasana batin dan sikap orang-orang yang bekerja di dalamnya. Komunikasi mempunyai adil dan dalam organisasi juga berdampak pada membangun budaya organisasi, yakni dinilai dan kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi. Budaya organisasi dibangun berdasarkan nilai dan kepercayaan yang dipegang teguh secara mendalam tentang bagaimana organisasi yang seharusnya dijalankan atau beroperasi. Budaya merupakan sistem nilai dan akan memengaruhi bagaimana pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku. Dan iklim organisasi itu akan memengaruhi efisiensi dalam produktivitas. Karena itu, Johnson Alfonsi tahun 2014 mengartikan komunikasi dan organisasi sebagai komunikasi yang terjadi dalam organisasi, baik yang digunakan antar individu, individu dan kelompok maupun antar kelompok, baik yang formal maupun informal. Area yang terjadi bias dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun antar level yang sama kaitannya dengan pemasaran organisasi. Menggerakkan unit-unit yang ada untuk meningkatkan penjualan dengan strategi komunikasi yang dirancang organisasi dalam konteks pemasaran sering disebut sebagai perusahaan atau company. Jantung dari perusahaan adalah pemasaran. Karena itu, tanggung jawab pemasaran tidak bisa hanya dibebankan kepada penjual unretail, eceran atau distributor saja. Mereka tetap dibutuhkan di lapangan lebatapis sebagai eksekutor konsep dan strategi biasanya diambil alih oleh sebuah departemen dalam perusahaan yang menangani khusus bidang komunikasi dan pemasaran. Poin kedua, komunikasi perusahaan. Komunikasi perusahaan atau disebut corporate communication adalah fungsi atau bidang departemen manajemen seperti pemasaran, keuangan atau operasi yang didedikasikan untuk penyebaran informasi kepada konstituensi kunci, penerapan strategi perusahaan dan pengembangan pesan untuk berbagai tujuan di dalam dan di luar organisasi. Dalam korporasi global saat ini berfungsi sebagai hari nurhani korporasi dan bertanggung jawab atas reputasi organisasi. Poin ketiga,
Iklim organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam suatu organisasi. Iklim yang kondusif itu ditandai dengan meratanya pengetahuan dimengerti oleh semua pihak atau di semua level tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Dengan pengetahuan tersebut memungkinkan setiap orang bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Masing-masing individu merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari keluarga besar yang apabila ada orang lain yang menderita, dirinya ikut merasakan atau empati atau menderita pula. Dan demikian pun sebaliknya, bila ada rekan yang mendapat prestasi atau keberuntungan, ia akan merasakan kebahagiaannya pula. Inilah yang disebut dengan iklim organisasi yang kondusif, sebab semua pikiran dan tenaga dipersembahkan untuk meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, dalam organisasi yang iklimnya destruktif, ditandai dengan adanya persaingan yang tidak sehat antara anggota sehingga interaksi mereka ditandai dengan rasa iri, benci, bahkan saling berambisi untuk menjatuhkan. Komunikasi dalam organisasi seperti inilah yang cenderung penuh dengan tipu daya. Poin keempat, pengaturan komunikasi atau organizing communication. Untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif, seluruh bagian dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemampuan memaknai tugas masing-masing, fungsi, dan kewenangannya harus ada manajemen komunikasi yang mengatur hal-hal tersebut. Manajemen juga bertugas menanamkan atau sosialisasi dan meyakinkan nilai-nilai tersebut atau induction kepada seluruh stakeholder, sehingga tidak terjadi tumpah tindih tugas, fungsi, dan kewenangan. Tumpah tindih dalam tugas, fungsi, dan kewenangan bisa mengakibatkan lunturnya rasa tanggung jawab. Sebaliknya, cenderung melempar tanggung jawab kepada pihak lain. Indikasi melempar tanggung jawab atau menghindari tersebut antara lain berupa saling menyalahkan dan tidak ada satupun yang mau mengambil alih tanggung jawab yang penuh risiko. Namun sebaliknya, manakala terjadi laba dan prestasi, bila tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tumpah tindih akan berlomba-lomba mengaku dirinya lah yang paling berperan dalam menciptakan prestasi tersebut. Karena itu, dibutuhkan pengaturan dalam mendistribusikan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut melalui pengaturan komunikasi yang baik. Adapun yang kedua, komunikasi pemasaran level massa. Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media, baik cetak, elektronik, maupun online. Komunikasi pemasaran level massa adalah sarana yang digunakan oleh perusahaan menarik perhatian para calon konsumer melalui media massa seperti melalui media cetak, elektronik, ataupun melalui dunia maya atau online. Poin pertama, prinsip komunikasi pemasaran level massa. Sistem produksi dalam komunikasi pemasaran level massa terlebih dahulu harus memenuhi sasaran produk yang akan menjadi target konsumen. Sudah ditetapkan melalui perumusan konsep yang matang. Perumusannya telah matang akan menimbulkan pertanyaan yang kepada kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi produknya. Poin kedua, karakteristik komunikasi level massa. Karakteristik pada target konsumen pada level massa dibutuhkan ketika produk yang akan dilempar ke pasar memiliki skala besar. Korporasi menginginkan market share meliputi wilayah yang luas, sebab produknya bersifat general atau public good yang memang dibutuhkan oleh semua orang. Target konsumen bersifat kompetitif karena barang yang ada di pasar sangat banyak jumlahnya, baik dari segi kuantitas, produk atau supply, maupun dari ragam merek. Dalam situasi pasar yang kompetitif, ini dibutuhkan strategi memenangkan persaingan untuk menaklukkan konsumen. Apalagi konsumen yang bersifat masif, memiliki karakteristik sangat kompleks, baik dari segi perspektif psikologis, geografis, maupun kultural. Dan dalam strategi pemasaran, menurut Prayitno, perencanaan pemasaran harus terlebih dahulu merumuskan bagaimana strategi pemasarannya. Ada 3 hal yang dapat digunakan untuk mengukur perencanaan pemasaran. Pertama, pangsa pasar. Kedua,
volume penjualan. Ketiga, biaya. Faktor biaya dipandang sebagai faktor strategi karena merupakan penggerak dalam strategi pemasaran pada semua bidang bisnis. Selanjutnya, poin ketiga, taksonomi komunikasi pemasaran. Relasi antara komunikasi dan pemasaran membentuk sebuah taksonomi, semacam sebuah organ yang dapat digambarkan alur logikanya, seperti gambar sebuah pohon. Setiap korporasi memiliki kebijakan tersendiri dalam mengambil komponen bauran. Ada yang fokus pada pemasaran terpadunya, sehingga memilih penekanannya pada salah satu unsur 3P, atau Product, Place, Price, dan Promotion. Namun, ada juga yang mengembangkan lebih jauh dari unsur-unsur tersebut, sehingga setiap unsur memiliki cabang tersendiri, dan setiap cabang memiliki cabang-cabang yang lain. Taksonomi komunikasi pemasaran terdiri atas beberapa bagian. Pertama, aspek produk. Modifikasi dilakukan pada bagian tertentu yang menunjukkan petapakannya saja. Tujuannya untuk membedakan dengan produk koloran lama. Kedua, aspek harga. Untung rugi adalah menghitung semua biaya produksi, kemudian dibagi dengan jumlah produk. Maka akan ketemu batas ambang impas biaya produksi per satuan. Ketiga, price. Merek produk tidak lagi menentukan pilihan, sebab yang penting mereka mendapat suasana tertentu ketika berbelanja. Itulah yang disebut loyalitas tempat atau store loyalty. Keempat, promosi. Iklan didefinisikan sebagai pesan yang menaruhkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Iklan merupakan bagian dari bauran promosi. Kelima, sales promotion. Publikasi korporasi yang diekspos media cenderung berkonotasi negatif atau buruk, sehingga menurunkan reputasi korporasi dan produknya, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap produknya. Keenam, hubungan masyarakat. Kepercayaan atau trust, opini yang sehat atau positif maupun respons dalam bentuk sikap dan perilaku, namun peran ini kerap kali kurang optimal disebabkan perlakuan korporasi yang kurang signifikan. Struktur kelembagaan public relation acap kali dianggap rendah, sehingga diletakkan di bagian tengah atau bahkan di bagian bawah dalam struktur hierarki kepemimpinan. Ketujuh, publisitas. Publisitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, mengadakan kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan liputan media. Kedua, merumuskan pesan yang dikreasi oleh korporat untuk diberitakan di media. Kedelapan, manajemen publisitas. Publikasi korporasi yang diekspos media cenderung berkonotasi negatif atau buruk, sehingga menurunkan reputasi korporasi dan produknya, serta meluruhkan kepercayaan publik terhadap produknya. 9. Penjualan secara pribadi. Ketetapan menentukan sasaran menyebabkan penjualan pribadi lebih efisien atau hemat waktu dan efektif tepat sasaran. Bila sasarannya tidak tepat, justru membuka peluang mata rantai yang panjang. Poin terakhir yaitu elemen-elemen dalam strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran harus memperhatikan elemen yang dikelolanya, baik elemen internal maupun eksternal. Elemen internal terdiri atas 5 bagian. Pertama yaitu kondisi organisasi perusahaan, kedua harga, ketiga kondisi produk, keempat distribusi atas penempatan, dan kelima kondisi promosi. Sedangkan elemen eksternal terdiri atas 3 bagian. Pertama yaitu kondisi lingkungan makro, kedua kondisi persaingan, dan ketiga kondisi pasar. Itulah pemaparan materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.